Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Jepang masih menguasai wilayah Indonesia karena Putra Ahmad dijajah oleh Jepang. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita gembira untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Maka terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Tunggu kabar gembira yang Anda sampaikan tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Jadi, Jepang sudah tidak berkuasa di Indonesia karena Jepang telah menyerah pada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Karena kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Saya setuju dengan itu. Ini saatnya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau begitu, mari kita semua ke rumah Bung Karno untuk merencanakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Tapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PBKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Adalah kerajaan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini, kita lah yang akan mengisi sendiri. Cepat sekali. Kalau gitu, kalian semua pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu kabar ini. Saya dan golongan muda lainnya akan membantu berapa keputusan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Permisi Bu, kami mau mencari Bung Karno. Apakah beliau ada? Oh ya, ada. Silakan masuk. Permisi Bapak, itu ada yang mencari Bapak. Ya, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya dari Jakarta. Jadi begini, kemarin saya dengar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi, kami mengadakan rapat dan hasilnya kami semua sepakat bahwa Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Secepatnya. Mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat jika kita sebentar itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Jepang sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia. Untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan hari ini dengan anggota PKI. Saya tidak berharap Anda melakukan rapat lagi. Takutnya Jepang tahu rencana kita. Tapi PKI tetap punya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, kami berikan saya waktu untuk berunding dengan para orang tua. Baiklah, kalau begitu kami komit berdiri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Kemudian, keesokan harinya meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Ini para pemuda menyuruh kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah pun. Kita harus mempersiapkan persiapan kemerdekaan dengan
sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain ini, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus sekarang. Ya lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka juga masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua telah sepakat. Baiklah Bung, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok, terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Apa yang harus kita lakukan sementara para golongan tua enggan mengikuti keinginan kita? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta karena mereka bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya bakal dijamin. Bagus, saya setuju dengan itu. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju ke Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta, Soekarno. apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Atas pandangan kami, Bung, ini semua demi keselamatanmu. Bicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bu. Soekarno sudah katakan, masalah ini akan dibahas di sidang PPKI. Harus menunggu PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin proklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan tangan dari Jepang. Itu benar, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikan sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan cara mungkin. Misalnya, tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Syafir, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikut saya. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita bisa memanfaatkan situasi ini karena kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Tapi apakah kita bisa? Apakah semuanya akan bisa dilakukan? Tentu mungkin, asal kita berusaha pasti bisa. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang memilih strategi untuk mencegah serangan Jepang yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Saya setuju, kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Tunggu, di mana kacamataku? Iya Bu, ini dia. Pada pukul 5:30 sore, rombongan di Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana kabarnya? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Di mana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita akan ke rumah Laksamana Maeda. Ya, kita akan pergi ke sana.
Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar saya lanjutkan dulu. Redaksi Maeda, tadi itu yang manggil golongan muda dan golongan tua mencari redaksi. Baik, silahkan masuk. Ada apa, Bu? Pak, mengenai waktunya kami membutuhkan tempat untuk membicarakan kemerdekaan pada esok hari. Apa saja yang dibutuhkan? Ada pena dan kertas Laksamana. Oh, sebentar saya akan ambilkan. Penandatangan proklamasi ini. Saya, teks proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI merupakan buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi dilakukan tidak dengan campur tangan Jepang. Karena dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini, Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat itu? Seperti halnya Amerika yang menandatangani deklarasi mereka pada saat itu. Tidak boleh sama dengan bangsa lain. Kita harus belajar dari bangsa lain. ini semua berkat bangsa Indonesia. Jadi atas nama bangsa Indonesia. Dan saya mengusul bagaimana yang mendatangani teks naskah ini adalah Anda dan Bu Marta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Yang bagus, bagaimana hadirin? Setuju? Tolong Anda ketik proklamasi ini, Bu. Baiklah, Bu. Apakah ada mesin ketik di sini? Ada, mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, terima kasih telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Syukur Alhamdulillah, kita juga harus berterima kasih kepada Allah karena sudah memberi kita kesempatan untuk melaksanakan kegiatan proklamasi. Oh iya, bagaimana? Apakah sudah merencanakan kegiatan proklamasi besok? Kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Ben Supratman. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera ya? Lantas bagaimana? Ampun lupa, bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan? Tapi ibu hanya punya kain merah sama putih, Pak. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buat saja bendera yang sederhana, yang penting kita punya niat. Oh, itu adalah ide, Pak. Bagaimana jika benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih? Kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk melaksanakan proklamasi. Iya, Bu. Kami tahu tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tidak ada alasan lagi untuk menahan bangsa ini dari kemerdekaan. Dari atasan kami jelas, kami masih bertanggung jawab untuk menjaga sampai sekutu datang. Apakah kalian benar-benar siap menerima resiko ini? Ini lebih siap mati demi kemerdekaan daripada hidup di penindasan.
Tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan mengibarkan bendera ini. Telah kerjakan. Siap, Bung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, lagi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang putih.